Ya, seperti yang sudah diduga, skuad dari Johor Darul Takzim mendominasi nama-nama yang tersenarai dalam skuad Harimau Malaya untuk persiapan perlawanan antara bangsa melawan Seria dan juga China yang akan berlangsung di bulan September. Dan yang menarik, player yang kemarin kita bahas itu juga akhirnya diumumkan tersenarai dalam skuad Kim Pan-gon. Ini patut kita tengok apakah performa yang sudah dipertontonkan dan dengan kestabilan konsistensi ini akan berlanjut di skuad kebangsaan. Yang kedua, soal Faisal Halim yang nampaknya Jumat esok akan menjadi laga perdana selepas mendapatkan sanksi ya. Kita tunggu apakah langsung tune in atau seperti apa. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua, semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Appreciate buat orang semua yang masih tengok JJS, apalagi ada banyak juga yang buat komen di video sebelumnya. Appreciate untuk semuanya. Nah, kita tahu belum lama ini, beberapa jam yang lalu, FEM sudah merilis ya nama-nama 26 player yang tersenarai dalam skuad Harimau Malaya. Nah, mungkin ada beberapa nama yang mungkin menurut korang semua ingin masuk tapi belum, itu boleh di komen kolom komentar. Oke. Seperti banyak yang menduga, tentu ini akan didominasi oleh player dari Johor Darul Takzim dan itu memang terbukti ya. Dari 26 pemain itu ada cukup dominan ya dari JDT. Di situ ada Sihan Hasmi, Sahrul Saad, Matthew Davis, Corbin Ong, Sahmi Safari, Hong Wan, ini player yang sebelum ini kita juga bahas, memang pantas lah harusnya ini mendapatkan kesempatan kembali. Kemudian Endrick Dos Santos, Arif the MVP Aiman, Safawi Rashid ya, Ahya Rashid ya. Jadi 10 player dari Johor Darul Takzim masuk dari 26 ya. Hampir setengahnya. Kemudian ada Dion Coles dari Buriram, Paulo Jose dari KL City, Junior Elstad dari Dewa ya. Kemudian Kalamuloh dari Kedah, Damien Lim dari Sabah, Dominic Tan, Daniel Ting, Stuart Wilkin, Darren Lock, berarti dari Sabah ada 5, nomor 2 terbanyak ya. Sahrul Nazem, Quintin Cheng, Brendan Gunn, Faisal Halim ya, ada 4 dari Selangor, dan juga Nur Azam Aziz, Sergio Aguero, sama Sami Izzuan. Ini kalau tak salah dari Asri Pahang ya. Jadi JDT Sabah, Selangor, habis itu baru Sri Pahang. Ini adalah nama-nama yang tersenarai untuk skuad Kim Pan-gon melawan Seria dan juga China. Nah, ini patut kita tengok misalnya Hong Wan yang memang tampil sangat konsisten di Liga Super ataupun semua kompetisi di Malaysia dari tahun kemarin sampai sekarang. Nah, harusnya sih mendapatkan kesempatan dari Kim Pan-gon ya, untuk mendapatkan menit bermain yang baik. Dan juga kita menarik di sini nama-nama macam Safawi Rashid, Ahya Rashid, kemudian Sahmi Safari. Ini kan nama-nama yang sebenarnya kurang mendapatkan menit bermain di liga bersama dengan Johor Darul Takzim. Tapi ini dipanggil pasti karena memang Kim Pan-gon tahu lah nama-nama ini punya pengalaman di timnas dan juga tampil eksplosif. Nah, kita tahu, aku sendiri tengok waktu Malaysia melawan Turkmenistan di Stadium Sultan Ibrahim ya, Ahya Rashid pada itu tampil sangat luar biasa, walaupun ya kalau kita tengok ke belakang di klub agak sukar ya mendapatkan starting 11 tiap perlawanan ya, seringnya ya Ahya Rashid ini masuk dari bangku simpanan. Nah, begitu Safawi Rashid ya, legend ini kembali dipanggil ya, ini kesempatan Safawi Rashid. Nanti kita patut menunggu formasi apa yang akan ditampilkan oleh Kim Pan-gon ya, karena kalau kita menengok beberapa saat yang lalu itu nama-nama yang misalnya di JDT reguler belum jaminan juga ini akan menjadi pilihan dari Kim Pan-gon ya. Tapi ya misalnya ini Sahrul Saad ya, di JDT kita tahu posisinya digantikan lebih sering Jordi Amat ya, dan malah yang sering bermain sebenarnya Feros Baharudin, tapi di sini nama Feros tak tersenarai dalam player yang akan melakukan perlawanan antara bangsa esok gitu. Itu ya Feros ya. Tapi Sahrul Saad kita tahu juga kualitasnya sangat tenang dan baiklah untuk center back dari skuad Harimau Malaya. Nah, tentu kalau saya ya ingin menunggu aksi dari Hong Wan
ya, dan tentu saja ya Arif Aiman ya, dan yang lain-lain. Kita tunggu bagaimana racikan dari Kim Pan-gon untuk menghadapi Seria dan juga China yang notabene secara peringkat mungkin di atas ya, di atas dari Malaysia. Jadi kalau misalnya boleh mendapatkan 2 kemenangan itu sih akan mengangkat ranking dari Malaysia sendiri. Ini menarik ya untuk kita tengok kiprah player-player ini. Nah, begitu juga player-player lain dari Sabah, kemudian Faisal Halim yang baru di Liga juga mengalami hukuman ya, tapi juga dipanggil karena kita tahu kualitas dari sosok Faisal Halim ya. Kita juga tengok apakah nanti Faisal Halim akan diduetkan dengan Arif Aiman ya untuk sisi kanan dan sisi kiri. Kita patut tunggu formasi apa yang bakal dipertontonkan oleh Kim Pan-gon nantinya. Menurut orang player yang harusnya tersenarai tapi belum ada, tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya selain 26 player yang sudah dipanggil dan memang kebanyakan player dari Johor Darul Ta'zim, ini kita tadi sudah cakap soal Faisal Halim ya. Kita tahu Faisal Halim mengalami hukuman atau sedang mendapatkan hukuman dan akan berakhir sekarang atau besok ya. Hukumannya itu udah berakhir. Jadi kemungkinan di hari Jumat akan menjadi laga perdana Faisal Halim selepas mendapatkan hukuman. Nah, ini aku baca dari harimaumalaya.com ya. Penggantungan sudah tamat. Kelantan FC bakal jadi mangsa pertama Faisal Halim Jumat ini. Kita tahu Selangor akan bermain Jumat ini ya. Berikut hukuman denda pemain sensasi klub Selangor FC yaitu Faisal Halim yang bakal tamat 23 Agustus 2023 Rabu esok. Beliau yang lebih dikenal dengan panggilan Mikey dijangka bakal diturunkan pada perlawanan menentang skuad The Red Warrior di Stadium Sultan Muhammad IV Jumat ini. Hukuman yang merupakan satu tamparan hebat buat kamp pasukan Selangor karena terpaksa bermain di dalam Liga Super serta Piala Malaysia tanpa hikmat beliau yang merupakan tonggak utama sebelum ini dilihat akan kembali mempertaruhkan pemain saya berusia 26 tahun itu kembali. Walaupun sudah lama tidak beraksi dengan kelonggaran yang diberikan untuk berlatih bersama pasukan Selangor dalam sesi latihan saja, diharapkan sedikit banyak dapat membantu beliau untuk terus memberikan aksi konsisten semasa diturunkan pada Jumat ini. Dengan rekor cemerlang sebelum ini dalam 18 perlawanan dengan 8 jaringan gol dan 8 bantuan jaringan pada musim ini sebagai pemain tempatan, semestinya Faisal bakal kembali untuk merebut tempatnya dalam skuad The Red Giant dan terus mencipta jaringan lagi. Tambahan pula perebutan tempat kedua dalam liga yang semakin rancak serta misi pasukan dari Lembah Kelang itu untuk melayakkan diri ke kejohanan peringkat Asia pasti dengan kehadiran Faisal akan dapat membantu Selangor untuk terus konsisten mengutip mata. Dengan baki 5 perlawanan lagi dalam liga, kehadiran beliau semestinya akan merancakkan lagi saingan liga, justru memperkuatkan jentera serangan skuad merah kuning itu. Pada masa yang sama, kesilapan yang telah berlalu diharapkan mampu menjadi pengajaran buat diri beliau sendiri ya, agar lebih matang dan memberikan kenyataan di masa akan datang. Karena bakal merugikan diri beliau dan pasukan saja. Nah, siapa yang menunggu aksi dari Faisal Halim ini menarik untuk kita ikuti. Apakah selepas mendapatkan gantungan ataupun hukuman ini Faisal Halim kembali dapat perform secara maksimal di Selangor FC. Kita tahu juga Faisal Halim tadi tersenarai dalam skuad dari Kim Pan-gon ya. Jadi selepas ini nanti akan ke camp untuk persiapan perlawanan antar bangsa. Nah, mungkin itu update sementara di tanggal 23 Agustus 2023 ini. Jadi tepat ini berarti sudah berakhir ya, tamat ataupun terakhir ini hukuman untuk Faisal Halim. Jadi harusnya sih Jumat boleh bermain. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih ke orang semua udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.